Kebetulan hari ini ada kedatangan tamu yang terhormat, namanya Ibu Hajah Dr. Randa Sri Purwaningsih MM atau Magister. Nah, beliau pada hari ini akan menjadi supervisi bagi Bapak. Nah, apa yang akan di supervisinya, yaitu mengenai materi yang akan dicatat. Tapi sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, Bapak mengabsensi terlebih dahulu. Agni, Alfiani, Arini, Ajahra, Cika, Diana Febrianti, oke. Dila Andini, ya. Dila Nurmana, Juliana hadir. Fajar, Nisa Rahmawati, Nuri, Pipit, Rahma, Reva, Saina, baca. Sekarang melanjutkan yang materi yang berikutnya. Ini yang kita akan dibahas masih sama materinya, sistem komputerisasi, mapelnya atau mata pelajarannya informatika. Dua jenis, satu hardware, yang lihat hardware, dan yang keduanya software. Kalau hardware berarti perangkat keras. Itu artinya perangkat keras itu yang berupa fisik gitu ya, yang ada di komputer, laptop atau gadget yang lainnya. Kemudian yang kedua software. Software itu perangkat lunak. Intinya perangkat lunak itu atau aplikasinya gitu ya. Sekarang Bapak tanya, kalau ini software hardware? Hardware. Kenapa? Karena betul. Ini di sini maksudnya hardware ya, karena berbentuk fisik. Ini salah satunya namanya ini menurut kalian ini hardware ya. Nah di sini ada lagi beberapa contoh dari hardware. Yang ini keyboard, pada tahu kan fungsinya untuk pengetikkan. Ini mouse, ini touchpad. Hampir mirip kalau misalkan kalau touchpad ini biasanya bersatu dengan laptop. Nah fungsi. Oke. Kemudian ini monitor, fungsinya untuk menayangkan data secara visual. Jadi gambarnya ditayangkan secara visual. Ini juga masih sama ya, scanner, monitor, masih dalam bentuk. Nah, kalau tadi misalkan scanner itu dari bentuk gambar kertas jadi file, sini kebalikannya, dari file ke bentuk fisik atau bentuk kertas ya. Nanti filenya di printer, misalkan kita ke kertas, nanti akan berupa fisik gitu ya. Kebalikannya. Nah kalau ini apa? Sama dengan ada yang di depan. Nah ini di depan proyektor. Ya betul. Proyektor itu berfungsi untuk menampilkan data secara visual dengan tampilan yang lebih besar. Ya. Nah kalau ini diterapkan speaker, gitu ya. Nah kalau ini yang belakangnya, yang bawahnya flash disk. Kalau ini CD-ROM, sama fungsinya untuk menyimpan data. Bedanya kalau yang CD-ROM ini harus di burning terlebih dahulu ya, tapi sama fungsinya untuk menyimpan data. Oke, yang hardware sampai sini bisa dipahami? Bisa. Pokoknya yang hardware itu di sini ada tiga jenis yang umum. Yang pertama Windows, Linux, sama Microsoft. Nah kalau Windows itu hanya kalau menggunakan aplikasi Windows lebih mudah gitu ya. Nah dari ketiga ini ada
kelebihannya masing-masing punya kelebihan. Kemudian kalau yang kedua kelebihannya itu, nah kalau yang lain misalkan yang Windows sama yang MacOS itu kalau di download itu berbayar, nah kelebihan yang Linux ini kelebihannya kalau di download secara gratis. Ini keunggulannya tampilannya lebih variatif, ya. Jadi masing-masing dari ketiga software ini termasuk mempunyai kelebihan masing-masing, ya. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Yang hardware kan printer itu dari file menjadi PC, sedangkan yang scanner itu dari PC menjadi file. Cara membuat scanner itu tulisan aja atau bisa gambar juga. Untuk dia bertanya apakah gambar saja atau tulisan saja, semuanya bisa di-scan, ya. Ya, betul. Nanti jadikan file pakai nama alatnya scanner, gitu ya. Makasih Pak. Ada lagi? Ya, Gmail, YouTube, pokoknya akun ini nanti akan berdekatan atau berhubungan dengan yang Bapak tadi sebutkan. Nah, sekarang bagaimana cara membuat akun Google? Pertama, buka Chrome dulu ya. Setelah Chrome atau Google, di sini ada login. Klik aja login ya. Setelah itu, kemudian kemudian di sini checklist. Kemudian klik aja berikutnya. Kemudian ikuti langkah selanjutnya. Nah, masukkan nomor telepon Anda, kemudian tanggal, bulan, dan tahun lahir. Kemudian di sini ada gender atau jenis kelamin. Nah, ini sama seperti tadi, termasuk data diri kalian ini untuk membuat Google. Ya betul. Nah, kalau setelah itu data diri udah. Oke. Paham sampai sini? Oke. Nah, ini pada waktu kelas berapa kalian mengalami COVID SMP? Kelas nanti misalkan nih ada guru kumpulkan tugas kalian di Google Drive. Nah, di sini dibahas bagaimana cara membuat Google Drive, cara mengupload tugasnya. Pertama, kalian buka dulu aplikasi Google Drive ya. Nah, muncul tugas kalian, gitu ya. Seperti yang kalian Bapak tugaskan dulu kemarin. Kumpulkan tugas kalian di Google Drive. Alhamdulillah semuanya bisa ya. Sampai ada yang tanyakan? Kalau misalkan buat akun Google, terus lupa. Oh, oke, baik. Kita udah membuat akun Google nih, tapi kata sandinya suka lupa. Ada itunya di setelan, di kesananya, kemudian yang kemarin ditampilkan di tutorial YouTube ya. Buka dulu setelan, nanti kesananya akan ada tanda mata ya. Nanti tanda mata seperti ini, dibuka aja tanda matanya gitu ya terakhir. Nanti akan kelihatan kata sandi yang kita lupa gitu ya. Lalu saya pertanyaannya, kalau misalnya kita lupa bagaimana cara mengatakannya? Itu tadi di setelan pertamanya gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, alamat, misalkan nih kalian ada yang bekerja di alamat. Kalau kita kan pembeli banyak nih, kemudian harga satu-satu dijumlah menggunakan kalkulator lama gitu ya. Makanya biasanya di suatu produk itu, misalkan ini anggap saja ini produk ya, biasanya di sini ada tanda garisnya. Nanti kasirnya itu tinggal ngeklikin ke sensornya ya. Nah itu salah satu manfaat dari barcode. Ini namanya barcode garis gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat barcode garis? Pertama, buka dulu aplikasi Google Chrome, kemudian ketik barcode general online gitu ya. Nah, setelah itu nanti akan terbuka seperti ini. Nah, nanti di sini di
dimasukkan dimasukkannya mau harga misalkan RP 5.000 misalkan, terus di sininya produk apa gitu ya, nanti di klik ke sensor itu untuk mempermudah pekerjaan atau misalkan di perusahaan. Nah, kalau barcode QR ini lebih lengkap ya, yang bentuknya berbentuk kotak. Nah, kalau di sini depan. Nah, ini Bapak dikasih contoh gambar. Di sini ada gambar ya. Tapi pertamanya sama, buka aplikasi Google Chrome, kemudian barcode QR kode generator ya. Nah, nanti tampilan seperti ini. Nah, di sini apa yang akan diupload? Nah, Bapak cantumkan gambar. Kita masukkan gambar di sini diupload. Kalau sudah diupload, nanti bentuknya seperti ini. Nah, bentuk scannernya nanti bentuknya garis atau kotak ya. Tapi kalau misalkan kita uploadnya filenya beda, ada perbedaan sedikit. Sama seperti sidik jari manusia. Kalau kelihatan sepintas sidik manusia itu palunya sama ya. Tapi pas palu sidik jari itu berbeda-beda. Ini juga sama. Ini beda-beda. Pasti pas selanjutnya. Nah, kembali lagi ke masa COVID. Nah, kalau tadi mengumpulkan tugas ya melalui Google Drive. Nah, kan pembelajaran secara daring. Nah, bagaimana cara membuat Zoom meeting? Yang pertama, aplikasi Zoom meetingnya itu diklik dahulu. Kemudian nanti akan tampilnya seperti ini. Nah, nanti klik aja baru. Nah, di sini ada dua pilihan. Mau rapat secara langsung atau mau rapat secara dijadwalkan. Kalau misalkan mau dijadwalkan, seperti ini tampilannya. Nah, sama di sininya Google Meet, kemudian buka. Nah, perbedaannya di sini saja. Jadwalkan di Google Calendar. Nah, kalau tadi secara langsung, kalau ini di Google Calendar. Klik aja Google Calendar. Kemudian di sini akan muncul waktu, tanggal, kemudian bulan. Nah, nanti linknya seperti ini. Linknya seperti ini ya. Misalkan kita kirim ke WA, ini linknya nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh Zoom meeting ya. Yang disampaikan untuk hari ini cukup sampai Zoom meeting. Kalau misalkan ada yang tanyakan atau misalkan ada slide yang mau ditampilkan dari awal, nanti Bapak akan buka dari awal. Atau misalkan, baik, terima kasih kepada supervisor yang terhormat. Nama saya Mintaja telah menyampaikan materi informatika mengenai sistem komputerisasi. Saya kembalikan ke supervisor. Terima kasih. Penyampaian materi terlebih dahulu. Cukupi. Atau kegiatan KPM melakukan setiap terlebih dahulu. Dalam berpakaian mengikuti aturan yang diterapkan secara
Oke.